Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balik maqasidana ya akramal khalqina liman naluzu bihi siwaka inda hulul hadisil amami ya Rabbi Mustafa Walanya dika Rasulullah zahu kabi Ijal karimu tajalla bismi wa muntakimi ya Rabbi Mustafa balik maqasidana ya wasi' ya nafsu la taqnati min jalatin majumat inal kabair fil kufronika amami ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalain Niwal Fariqaini min Hubbin wa min Ajami Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqaimi ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz dipersilakan dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh pengurus, para asatidz, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, yang Fatihah ini kita niatkan, kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah, dan kita yang mendoakan semoga diberikan kebaikan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was suhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wal qurra wa a'immatil hadith wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadrati muallifil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa thumma ila ruhi ke Haji Endang Iskandar wa thumma ila ruhi ke Haji Abdurrahman Madinah wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Sobari wa thumma ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di jamaati Masjid Baitur Rahman annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyatin madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keberapa? Hadza nadhirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nadhirum minan nudhuril ula asifatil asifah laisa laha min dunillahi kashifah apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza nadhirum minan nuduril ula azifatil azifah. Sadaqallahul azim. Hadza ini isyarah yang sangat dekat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala langsung karena manusianya sudah ada di dunia dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang membuka kesadaran penuh manusia. Selain sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga mengembalikan aspek kemanusiaan manusia. Karena pada saat itu manusia
berlaku layaknya seperti hewan karena hidupnya bebas tanpa adanya aturan. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin juga menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia yang punya tugas untuk membangun peradaban di atas dunia ini. Tetapi peradaban yang dikehendaki oleh Allah yang sesuai dengan pri kemanusiaan, bukan pri kebinatangan. Nah, kemudian manusia juga karena makhluk yang diberikan oleh Allah akal. Dengan akal ini manusia bisa menggunakan daya talarnya untuk berpikir dan bertindak mana yang baik, mana yang buruk. Maka Rasulullah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, hadza nadhirun. Ini orang yang memberikan peringatan. Di manusia itu makhluk yang luar biasa. Makanya ada perdebatan di atas. Bahwa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Jadi Al-Quran itu ingin membuka wacana pola pikir manusia bahwa ilmu semakin berkembang. Tetapi Tuhan kita itu bukan pengetahuan dan ilmu. Tuhan kita itu bukan peradaban. Tuhan kita itu bukan kemajuan. Tapi dengan kemajuan, peradaban, dan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia, dengan keistimewaan kita sebagai manusia, itu dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diceritakan peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah umat-umat terdahulu dan manusia-manusia terdahulu. Makanya isarahnya hadza, ini nadhirun, yang memberikan peringatan, yang ingin mengembalikan kesadaran manusia. Jadi sehebat apapun Tuhan kita itu bukan teknologi, bukan pengetahuan. Tapi Tuhan kita Allah, kita bisa berbuat demikian, berpikir sehebat itu karena kita ini adalah makhluk Allah. Ingin menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Bukan mengaku Tuhan atau berbuat kerusakan di atas dunia ini. Minan nuzuril ula, dari orang-orang yang memberikan peringatan di masa lalu, yang dulu-dulu. Makanya seluruh nabi dan rasul itu diberikan suhuf. Nabi Adam diberikan suhuf, tidak frontal, tidak, punya acuan, punya standar. Kalau dulu suhuf, kenapa suhuf? Lembaran-lembaran itu karena umatnya masih sedikit. Tetapi ketika manusia semakin banyak, maka dipersiapkan oleh Allah dengan kitabnya. Nah, Al-Quran ini mencakup seluruh kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi pelajaran bagi manusia. Hadan nabi rasulun, yang diutus ini adalah nabi, seorang rasul, karrusuli qablahu, seperti rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya itu tugasnya menyampaikan. Kita ini bukan hanya hidup seperti hewan, makan, tidur, berkembang biak, bukan itu. Tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, asalnya,
Karena diwaqaf illa liya'budun. Nah, nunnya itu nun wiqayah, ya mutakallim wahdah. Kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita ini dicipta oleh Allah, aktivitas apapun yang kita lakukan untuk menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Yursalu ilaikum, yang diutus untukmu, kama ursilu ila aqwamihim, sebagaimana mereka diutus kepada kaumnya. Nah, karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan penuntun, namanya Al-Qur'an itu. Wallahu ta'ala lamma bayyana al-wahdaniyata biqaulihi fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat apa lagi yang kamu ragukan? Enggak ada yang kekal di dunia ini, semuanya lenyap, semua panah. Enggak ada yang abadi. Umat-umat terdahulu ya mati. Peradaban sekalipun dijaga, itu ada di dunia ini, ada hukum korosi, tidak kekal. Kita nih manusia tiap hari olahraga, pedikur, menikur, dijaga tuh, minum vitamin A, B, C sampai K. Vitamin K itu kawat kali ya. Iya. Iya. Seperti itu kan? Ya tetap aja waktunya tua mah mengkirat kan, bener nggak kira-kira? Iya, mengkirat, pakai kolagen, iya, dan lain sebagainya tuh, dengan kemajuan manusia. Nah, di situ sebenarnya ayat-ayat Allah, kesadaran ternyata tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semua akan rusak. Tapi manusia tidak sadar tuh, malah semakin mendewa-dewakan pengetahuannya dan teknologinya, dan tidak percaya ada kehidupan setelah dunia. Banyak dari 9 miliar manusia, hanya 1/3 yang beriman kepada Allah. Ya, 1/3 itu orang yang memang menyadari. Ada yang sadar, ada yang menyadari, dan karena mengikuti kesadaran. Ai asara ila isbati risalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk keselamatan manusia, bukan untuk menzolimi manusia. Luar biasa Rasulullah membangun peradaban. Bayangin, peradaban jahiliyah, tidak ada kemajuan, tidak dikenal bangsanya pada saat itu. Tapi pada saat itu bisa dikenal, bisa berpengaruh. Bangsa Romawi takjub, bangsa Persia takjub dengan risalah yang dibumikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah ingin menyadarkan manusia bahwa peradaban, kemajuan yang kita bangun bukan kita jadikan Tuhan, tapi menghantarkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tugas manusia itu mengeksplor kemampuannya yang diberikan oleh Allah litta'abbud, untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Jadi bukan mempertuhankan layaknya Fir'aun, atau mendewa-dewakan dunia layaknya Qarun, kemudian mendewa-dewakan teknologi seperti Haman. Bukan itu. Nabi boleh maju, tapi tetap kita menghambakan diri kepada Allah. Hadza nadhir ila akhirih tsumma asara ila qiyamah. Ini isyarat kiamah. Korosi, enggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini.
Semua lihat sejarah masa lalu, umat-umat mati tuh. Nggak ada yang kekal. Nah, bakal kita tinggalkan dunia ini. Allah ingetin itu. Nah, pada ayat-ayat yang lain Allah mengingatkan bahwa summalatus alunna yauma idzin anin naim. Ada pertanggungan jawab dari hasil perbuatan manusia yang dilakukan. Makanya apa saja bisa menghantarkan di kita menjadi hamba Allah. Bukan harus jadi kiai dan ustadz. Apa saja aktivitas manusia bisa menghantarkan kita menjadi hamba Allah. Azipatil azipah. Kiamat sudah dekat. Kita udah tahu ayat-ayatnya tuh. Keriput. Oh iya, saya bakal mati. Cuman lupa tuh manusia. Tidak sadar. Padahal ayat-ayat Allah itu udah jelas. Setiap hari dia saksikan. Setiap hari dirasakan. Azipatil azipah. Kiamat sudah dekat. Qorubatis sa'ah. Sangat dekat tuh kiamat itu. Kiamat yang paling dekat apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Yaitu al-maut, kematian itu kiamat buat kita. Allati yasdadu kulla yaumin qurbuha. Yang setiap hari semakin dekat itu. Bertambah dekatnya. Bukan tambah kencang kita. Fisik kita olahraga tiap hari, tambah apa? Tambah kendor. Yang ada urat asam. Iya. Urat pada kaku. Yang kemarin lancar banget, masih muda tuh sujudnya sama bangun rukunya. Sekarang terengkeh-rengkeh. Iya, pegangan lagi kalau bangun tidur itu. Iya, sapa repe gitu kan ya. Iya, nggak ada yang kekal. Itu tanda kiamat buat kita, tanda-tandanya min alamatis sa'ah wa hiya al-maut. Tanda kiamat itu di depan mata kita kata Imam Syafi'i. Kematian itu adalah kiamat buat kita. Selain kiamat kubro yang pasti terjadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak manusia semakin tanda-tandanya udah banyak, semakin tengik lagunya. Iya. Udah aki-aki, lagunya kayak anak muda lagi. Ya bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai lupa sadar bahwa kita akan meninggalkan dunia. Islam bukan agama yang fanatik, bukan. Karena peradaban dunia ini atas jasa Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia luar biasa. Kita bukan hanya pandai mengagungkan, tapi kita bisa menyerap dan mengimplementasikan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita. Azipatil azipah. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa, tidak ada laha bagi kiamat min dunillah, dari selain Allah, kasyifah, yang terbuka, artinya yang tahu. Enggak ada tuh kiamat yang tahu. Kapan? Enggak ada. Tapi tanda-tanda itu akan terjadi dan terus bertambah tanda-tanda itu. Ai laisa lis-saati nafsun qadiratun ala idhari waqtiha illallah. Tidak ada bagi kiamat itu satu orang pun yang mampu untuk menjelaskannya. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Kapan tuh? Nggak bisa. Illallahu, kecuali hanya Allah. Allah cuma memperingati bahwa dunia ini fana, akan hancur. Dan tanda-tanda depan mata kita sudah ada. Nggak ada di dunia ini yang nggak korosi, semua korosi. Hancur, rusak. Biarpun pakai krom, bener nggak tuh? Iya, krom. Mungkin ada nanti manusia krom kali. Iya. Biar nggak karatan di krom gitu. Iya. Di krom ya. Iya. Seperti itu. Nggak bisa, tetap aja tuh. Apa min hadzal hadisi ta'jabun? Apakah berita ini
atau cerita ini yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ta'jabun, kamu hanya termangu-mangu, hanya berita biasalah, jangan nakut-nakutin gitu. Allah tidak nakut-nakutin manusia, karena kita ini makhluk. Ketika Harun al-Rasyid berpidato tuh, ayuhan nas innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin. Wahai manusia, engkau adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, kekal dan abadi, tapi kekekalan dan keabadianmu berproses. Tunqaluna min darin ila darin, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita ini diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses yang terberat adalah dunia. Karena dunia ini alamul fitnah, tempatnya cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara umatku atau hambaku yang terbaik? Liyabluwakum. Allah coba dan uji. Apakah ketika hidup di dunia tetap hablum minallah, ta'alluq ilallah, tetap menjaga hubungan baik kepada Allah, atau tidak berhubungan kepada Allah, atau malah keluar, meninggalkan, menjauh, dan lain sebagainya. Itu yang atajabun. Apa min hadzal hadisi ta'jabun? Ai atajabuna inkaran. Kamu hanya sebatas heran. Mengada-ngada lah. Ngadi-ngadi kalau kata itu. Inkaran menjadi inkar min hadzal Quran, dari berita yang disampaikan melalui Al-Quran. Au min hadisi hasril ajsadi ba'dal fasad, atau peristiwa dikumpulkannya jasad setelah rusak. Mana mungkin setelah tulang belulang kita hidup kembali? Kan Allah jelaskan, manusia itu diciptakan minas sulbi, dari tulang sulbi. Itu inti sel. Jadi kalau kita ngeprint file, itu ada file utama. Biarpun kertasnya disobek-sobek, di print lagi, bisa nggak kira-kira? Bisa. Minas sulbi, tulang yang sangat keras. Inti sel lah gampangnya. Sekalipun meledak di atas, dibakar sampai 7 kali dibakar, tetap inti sel itu ada. Karena keras, sulbi itu keras. Tetap tuh ditelan sampai 7 kali, ditelan sama ikan. Ditelan, dikeluarin lagi jadi kotoran, dimakan lagi sama ikan, ditelan lagi, dimakan lagi, sampai 7 kali dimakan. Iya, udah nggak berbentuk. Tapi ketika nanti dibangkitkan, berbentuk manusia. Ba'dal fasad, setelah rusak. Ini bukan peringatan main-main, kata Allah. Watadhakun, dan kamu tertawa lepas, seolah-olah dunia ini ya kehidupan terakhir. Sudah, setelah dunia mati begitu saja. Tidak. Istihza'an minal Qur'an. Au atadhakuna wa qad sami'tum annal qiyamata qaribun. Apakah kamu tertawa dan sungguh kamu mendengar bahwasanya kiamat itu qaribun, sangat dekat. Ya, tanda-tanda kiamat lah udah dekat depan mata kita. Ya, kemarin saya ngajar aja waktu masih muda, itu belum ubanan, sampai saya ubanan di sini. Iya, saya kaget, kata istri saya, kok udah ubanan, Bi? Iya, gara-gara ngajar di Baitur Rahman ini. Iya. Kelamaan. Jadi ubanan juga lama-lama tuh. Itu tanda kiamat buat kita. Satu hari kita akan meninggalkan dunia. Wala tabkun, kamu tidak nangis, artinya tidak sadarlah. Mimma fil Qur'ani minal jazri wat tahwif,
sesuatu yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dari peringatan dan sebagai warning. Jadi lampu kuning sebelum lampu hijau itu, lampu kuning lah, kita bakal meninggalkan dunia. Jadi hati-hati, ada persiapan. Wa kana khaliqukum antabku minhu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, antabku minhu, agar kamu menyadari. Kita diberikan kesadaran itu. Ingat ya, kita diberikan kesadaran. Saya udah tua ya. Kemarin saya kuat, sekarang enggak. Kemarin saya makan kacang kuat, sekarang enggak. Bahkan saya marah kalau teman saya naruh kacang di depan saya. Betul nggak kira-kira? Tersinggung nggak? Iya, tersinggung kita. Ente ngeledek saya, kan begitu kan ya? Iya. Seperti itu. Wa antum samidun, sedangkan kamu samidun ay mu'riduna au mustakbirun, semakin meremehkan, berpaling dan sombong, seolah-olah hidup ini selama-lamanya lupa. Karena apa kita bisa lupa? Karena kita punya hawa nafsu yang membuat diri kita lalai. Jangankan yang muda, yang nenek-nenek tuh kalau nggak punya duit pusing dia. Pusing nggak kira-kira? Pusing, nangis saja nggak dikasih duit sama aki-aki. Iya. Padahal nenek-nenek buat apaan itu duit? Iya. Iya. Mau beli baju udah pada longgar semua. Iya kan? Iya. Mau bergaya siapa yang nggodain, nggak ada itu dah. Iya. Paling buat beli puyuson. Iya. Iya. Balsam itu, geliga kan? Iya. Ya Allah. Karena punya hawa pas judu, Allah ingetin, sujudlah kamu. Jadi maka Allah ingetin, duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim. Jadi jaga ta'alluq ilallah, hubungan baik kepada Allah. Loh kalau kita, kan sering saya sampaikan itu, sholat kita tahu berapa, apa nilainya. Sedekah kita tahu berapa duitnya, berapa jumlahnya. Zakat kita tahulah kualitasnya. Allah tidak melihat itu, tapi ketika seorang hamba wasjudu, siapa yang datang kepadaku dengan penuh berlumuran dosa, rahmatku lebih banyak daripada dosa manusia. Jadi rahmatku lebih besar ketimbang dosa manusia. Tuhan kita bukan pendendam. Jadi ketika Allah melihat hambanya sujud tunduk, objektif mengakui tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah diberikan untuk hambanya. Wasjudu, sujud kepada Allah. Makanya ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil, Allah tuh seneng banget tuh. Seneng banget, kayak nenek-nenek dibawain lepet sama aki-aki. Iya. Padahal baru kali itu dipuji aja. Kakek baru ini, wah, perhatian sama nenek, apalagi di hari ibu, spesial on birth gitu kan ya. Iya. Dibangga-banggain. Padahal baru kali itu. Allah tidak melihat yang lalu. Tidak melihat proses sholat kita, enggak. Kalau diverifikasi secara ilmu, oh rontok semua, kita enggak bernilai. Jangankan kita orang awam, yang disebut orang alim pun akan rontok. Kenapa? Karena kita manusia. Ada lalainya, ada lupanya, ada salahnya. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau divisualisasi Allah ngomongnya begini, lihat malaikat orang Cikunir, problemnya banyak, berat menghadapi cobaan, kadang punya duit, kadang tidak, kadang anaknya benar, kadang tidak, kadang macam-macam yang dihadapi dan lain sebagainya, tapi dia tetap ibadah, tetap Allah Tuhannya.
Itu Allah senang betul kalau divisualisasi begitu dengan terjemahan bebas. Wa'budu. Nah, wa'budu nih. Kenapa wasjudu wa'budu? Beribadahlah. Karena manusia begini. Tuhannya Allah. Ngaku di lisannya. Tapi prakteknya bukan hamba Allah, hamba setan. Banyak manusia yang begitu. Bang, Tuhannya Allah, iya. Tapi prakteknya dalam kehidupan bukan hamba Allah, tapi hamba setan. Jadilah hamba Allah. Kalau Tuhan kita Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Penyayang, tidak berbuat kerusakan di atas dunia ini, tidak sombong, karena kita sadar dunia ini hanya titipan, hanya sementara. Nah begitu, wa'budu. Jadi ya biasa sajalah. Idbin jasadaka, kubur jasadmu. Kesombongan kita itu kita kubur karena kita hamba. Kata Sahibul Hikam Muhammad Athaillah dalam kitabnya, ay wa idza kana al-amru kadzalik fasjudu lillah alladzi anzalal Qur'an. Maka sujudlah kepada Allah. Berita itu telah disampaikan. Tinggal manusia yang punya akal, sadar atau tidak. Kembali kepada Allah atau tidak. Beribadah kepada Allah atau tidak. Tinggal manusia. Tuhan Allah tidak pernah zolim kepada manusia. Tinggal kita. Apakah kita menjadi hamba Allah yang zolim atau menjadi manusia yang zolim? Tinggal kita tuh. Wa'buduhu, sembahlah Allah, wala ta'budu ghairah. Jangan kau sembah yang dunia sementara. Li'anna ibadata ghairihi ta'ala laisat bi ibadah. Karena beribadah kepada selain Allah, mempertuhankan selain Allah, itu tidak dianggap beribadah. Artinya bukan hamba Allah, tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dalam bimbingan, tidak ada daya dan kekuatan, semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim wa maulanal adzim. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.